Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi Desain Pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya atau SBDP Sekolah Dasar. Materi perkuliahan Program Magister S2 Program Studi Pendidikan Dasar Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo. Table of Content. Adapun isi RPS yang saya gunakan adalah untuk minggu pertama, kemampuan akhirnya memahami isi mata kuliah Desain Pembelajaran SBDP SD. Bahan kajiannya, pengantar perkuliahan, penyampaian RPS, pembentukan kelompok belajar dan pembagian tugas belajar dan kelompok. Kemudian untuk minggu kedua, kemampuan akhir atau sub CPMK-nya adalah merumuskan hakikat desain pembelajaran SBDP SD. Bahan kajiannya adalah merumuskan regulasi pendidikan dan pembelajaran, merumuskan hakikat pendidikan, kemudian merumuskan hakikat pembelajaran, kemudian merumuskan hakikat desain pembelajaran SBDP SD, kemudian merumuskan tujuan dan manfaat desain pembelajaran SBDP SD. Bentuk pembelajarannya adalah untuk kuliah Anda akan menggunakan flipped classroom method, yakni teman-teman mahasiswa akan mencari materinya sendiri, kemudian akan menyampaikannya di dalam kelas. Kita akan belajar secara daring dan project work. Adapun tugasnya adalah Anda akan membuat materi untuk dibukukan dengan daftar pustaka yang jelas dari jurnal dan dari buku. Kemudian Anda akan membuat PowerPoint-nya untuk dipresentasikan. Minggu ketiga, Anda akan mengkonstruksi pembelajaran abad 21. Bahan kajiannya adalah merumuskan pembelajaran abad 21, merumuskan inovasi pembelajaran, merumuskan pembelajaran berbasis TIK, kemudian merumuskan TIPEK pada pembelajaran, kemudian merumuskan STEAM pembelajaran. Bentuk pembelajarannya masih sama, flipped classroom method dengan daring untuk project work. Kemudian tugasnya membuat materi dari jurnal atau buku dengan daftar pustaka yang jelas, kemudian Anda akan membuat PowerPoint-nya. Minggu keempat, Anda akan memperjelas model desain pembelajaran. Bahan kajiannya adalah model sistem pembelajaran Bella Habainati, kemudian memperjelas model Gerald Kemp, kemudian model Briggs, model PPSI, model Dick and Carey, model Escher, model Gerlach and Ellie, model Glasser, dan model 4D. Dengan kuliahnya, kita akan menggunakan flipped classroom method, daring, dan project work. Kemudian tugasnya Anda akan membuat materi untuk dibuka dengan daftar pustaka yang jelas dari jurnal atau buku. Kemudian Anda akan membuat PowerPoint untuk setiap materi yang dibuat. Minggu kelima, kemampuan akhirnya adalah merumuskan pengertian dan sintaks dari model-model pembelajaran inovatif, merumuskan metode, model, pendekatan, strategi, teknik, taktik pembelajaran, kemudian merumuskan pengertian dan sintaks model blended learning atau bauran, kemudian merumuskan pengertian dan sintaks model flipped learning, kemudian merumuskan pengertian dan sintaks model case study, kemudian pengertian dan sintaks model project based learning. Kemudian Anda akan merumuskan pengertian dan sintaks model berbasis research. Kemudian Anda akan merumuskan pengertian dan sintaks model pembelajaran berbasis masalah sebagai bahan kajian. Bentuk pembelajarannya masih sama. Minggu keenam, Anda akan merumuskan langkah-langkah sistematik pengembangan desain pembelajaran. Bahan kajiannya adalah merumuskan internalisasi nilai-nilai atau values desain pembelajaran, kemudian merumuskan langkah-langkah sistematis desain pembelajaran, kemudian desain kompetensi peserta didik dengan bentuk pembelajaran yang masih sama. Minggu ketujuh, Anda akan memperjelas analisis instruksional pembelajaran SBDP SD. Bahan kajiannya Anda akan memperjelas analisis instruksional pembelajaran SBDP SD, kemudian memperjelas analisis karakteristik peserta didik pada pembelajaran SBDP SD dan akan memperjelas perilaku awal pada pembelajaran SBDP SD, kemudian memperjelas desain kompetensi pada pembelajaran SBDP SD.
Kuliahnya masih sama, kita menggunakan Flip Classroom Method dengan daring dan project work. Membuat materi untuk dibukukan dengan daftar pustaka dari jurnal maupun buku, kemudian akan membuat PowerPoint untuk setiap materi yang dibuat. Untuk mid test, minggu ke-8 Anda akan mempresentasikan PowerPoint yang telah Anda buat pada minggu ke-2 sampai minggu ke-7. Minggu ke-9 Anda akan menganalisis kurikulum SD mata pelajaran SBDP. Bahan kajiannya menganalisis kurikulum SD mata pelajaran SBDP dengan bentuk pembelajaran yang masih sama. Minggu ke-10, kemampuan akhir atau sub CPMK-nya adalah merumuskan perangkat pembelajaran. Bahan kajiannya pertama Anda akan merumuskan peta kompetensi, kedua merumuskan indikator pencapaian kompetensi, kemudian yang ketiga Anda merumuskan tujuan pembelajaran. Kuliahnya masih sama yakni dengan Flip Classroom Method, daring dan project work. Dengan tugas Anda akan membuat materi untuk dibukakan dengan daftar pustaka dari jurnal maupun buku, kemudian membuat PowerPoint untuk setiap materi yang dibuat. Minggu ke-11, kemampuan akhir atau sub CPMK-nya merumuskan perangkat pembelajaran. Bahan kajiannya merumuskan silabus dan merumuskan RPP. Bentuk pembelajarannya masih sama. Kemudian minggu ke-12 Anda akan merumuskan perangkat pembelajaran, masih sama ya, dari minggu 11 dan 12 itu sama tetapi dengan bahan kajiannya berbeda. Seperti untuk bahan kajiannya yang minggu ke-12 adalah merumuskan bahan ajar pembelajaran SBDP. Dan untuk minggu ke-13 juga masih sama, merumuskan perangkat pembelajaran. Tetapi bahan kajiannya merumuskan media pembelajaran SBDP SD dan merumuskan LKPD pembelajaran SBDP di SD. Kemudian minggu ke-14, Anda akan merumuskan evaluasi pembelajaran SBDP di SD. Anda akan merumuskan evaluasi perencanaan pembelajaran SBDP SD. Kemudian Anda akan merumuskan evaluasi proses pembelajaran SBDP di SD. Kemudian Anda akan merumuskan evaluasi akhir pembelajaran SBDP di SD. Dengan bentuk pembelajaran yang sama. Jadi, ditambahkan dengan perangkat pembelajaran yang telah Anda kerjakan. Minggu ke-15 Anda akan mengkonstruksi pembelajaran SBDP SD. Anda dengan bahan kajian mengkonstruksi pembelajaran SBDP di SD. Jadi Anda akan mengajar pembelajaran SBDP di SD. Minggu ke-16, yang terakhir kita akan final test. Bentuk pembelajarannya yakni presentasi PPT yang dipilih atau PowerPoint yang Anda buat dari minggu ke-9 sampai minggu ke-15. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.